Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan pengajar, izinkan kali ini saya berbagi sedikit pengetahuan terkait dengan bagaimana melakukan registrasi dan submit artikel ilmiah ke jurnal terakreditasi SINTA. SINTA adalah akronim dari Science and Technology Index. Apa fungsi daripada SINTA ini? Yang pertama, sebagai wadah publikasi bagi para peneliti dan para penulis artikel ilmiah untuk mempublikasikan karyanya. Yang kedua, khusus bagi mahasiswa, SINTA adalah sebagai sarana memenuhi kewajiban berdasarkan surat edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor B-B1-B1-SE-2019 tanggal 31 Mei 2019. Publikasi adalah suatu kewajiban bagi S1 maupun S2. Mahasiswa S1 untuk menyelesaikan studinya wajib mempublikasikan skripsinya ke jurnal dalam bentuk artikel ilmiah. Walaupun tidak dijelaskan ada kewajiban mengunggah di jurnal terakreditasi, namun beberapa perguruan tinggi sudah mewajibkan. Kemudian untuk mahasiswa S2, magister manajemen dan magister yang lain, untuk menyelesaikan studinya wajib mempublikasikan tesisnya dalam bentuk artikel ilmiah ke jurnal ilmiah terakreditasi SINTA atau pada jurnal internasional. Rekan-rekan sekalian, agar channel Rumah Kakung ini berkembang sehingga dapat lebih banyak sharing ilmu yang bermanfaat, maka kepada pemirsa dimohonkan berkenan untuk mengklik subscribe, like, share, dan menekan lonceng, serta berkenan memberikan komentar. Klik tanda lonceng akan memberikan notifikasi kepada rekan-rekan sekalian tentang materi lain seputar penyelesaian skripsi, tesis, maupun disertasi, seperti penggunaan Mendeley, penggunaan EndNote, penggunaan alat analisis SPSS, Structure Equation Modeling, serta pengujian-pengujian lainnya. Oke, silakan menonton sampai akhir video ini, luangkan sedikit waktu demi mendapatkan ilmu. Baik, mari kita mulai. Untuk melakukan registrasi dan submit ke jurnal terakreditasi SINTA, langkah pertama yang kita lakukan, kita buka browser terlebih dahulu, kemudian di kolom pencarian kita ketikkan SINTA. Ya, maka akan muncul halaman seperti itu. Selanjutnya klik jurnal. Ya, maka akan muncul lembaran berikutnya seperti ini. Nah, di sana kita bisa memilih dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 6. Ya, kita bisa memilih salah satu dari SINTA 1 sampai ke SINTA 6. Peringkat yang paling tinggi adalah SINTA 1, selanjutnya menurun SINTA 2, SINTA 3, sampai SINTA 6. Persyaratan SINTA 1 lebih ketat daripada SINTA 2. SINTA 2 lebih ketat daripada SINTA 3 dan seterusnya. SINTA 6 paling longgar persyaratannya. Sementara itu terkait biaya publikasi, SINTA 1 lebih mahal daripada SINTA 2.
Sinta 2 lebih mahal daripada Sinta 3 dan seterusnya. Namun tidak menutup kemungkinan ya, ada juga yang free. Tinggal rekan-rekan mahasiswa mencari sendiri. Selanjutnya kita coba pilih Sinta 3. Kita klik ya Sinta 3. Maka di sini kita berada pada lembar Sinta 3 ya. Pada lembar ini nampak ada 10 jurnal. Ya, ini yang pertama, 2 sampai ke 10. Jika ingin mencari pada lembar berikutnya, kita bisa klik halaman yang kedua ini atau halaman ketiga. Selanjutnya kita bisa searching jurnal yang sesuai dengan disiplin ilmu di mana penelitian kita lakukan. Misalkan di sini ya, kita klik manajemen. Ya. Kita ketikkan manajemen, kemudian kita search. Nah, maka di sini muncul jurnal-jurnal yang punya latar belakang keilmuan manajemen. Selanjutnya untuk contoh, dari lembar 1 ini, kita pilih salah satu jurnal. Misalkan saya memilih jurnal yang nomor 10. Ya, jurnal inspirasi bisnis dan manajemen. Kita coba akan memasukkan artikel kita ke sini. Kita klik, ya, maka akan muncul lembaran yang berisikan artikel-artikel dari jurnal yang sudah kita pilih. Jurnal yang kita pilih adalah jurnal inspirasi bisnis dan manajemen. Kemudian, untuk registrasi ke jurnal ini, kita klik website. Ya, di sebelah kiri ini ada ikon website. Ini kita klik. Maka akan muncul web dari jurnal yang kita pilih tadi. Kemudian kita pilih menu yang berjudul tentang kami. Perlu diingat bahwa menu ini bisa berbeda dengan menu jurnal yang lain. Setelah kita klik tentang kami, selanjutnya pilih jurnal inspirasi bisnis dan manajemen. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini. Jadi jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Swadaya Gunung Jati ini ada beberapa di sini. Kita pilih sesuai dengan yang tadi pilihan kita, yaitu jurnal inspirasi bisnis dan manajemen. Kita klik. Maka akan keluar lembaran seperti ini yang merupakan lembar yang terkait dengan jurnal inspirasi bisnis dan manajemen. Selanjutnya kita pilih atau kita klik about. Nah, di about ini akan muncul seperti ini. Di menu about ini ada beberapa submenu. Yang pertama people, yang kedua policies, kebijaksanaan, kemudian submission, dan other. Pertama kali yang perlu kita lakukan adalah mengklik kontak. Nah, mengklik kontak ini. Maka akan muncul seperti ini. Jangan lupa, teman-teman mahasiswa harus mencatat principal contact dan support contact. Ini perlu kalian catat untuk nantinya Anda tanyakan atau Anda komunikasi kepada support contact maupun principal contact ini, apakah artikel ini bisa masuk atau apakah penelitian yang Anda lakukan, yang kalian lakukan bisa masuk scope jurnal. Teman-teman mahasiswa bisa menanyakan apakah artikel terkait dengan penelitian kalian semuanya ini masuk ke scope jurnal ini atau tidak. Walaupun nanti pada menu berikutnya ada penjelasan masalah itu, tapi komunikasi saya kira penting. Dan kemungkinannya jadwal terbit itu kapan? Informasi tersebut perlu diketahui sebelum register maupun Anda submit. Jangan sampai kita sudah menunggu lama, sudah submit menunggu lama, tidak bisa publish. Karena satu dan lain hal. Jadi sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu. Kemudian, kembali kita ke
menu About. Selanjutnya kita klik pada menu Policies, kita klik submenu Focus dan Scope. Nah, kita klik. Ya, di sini kita bisa lihat pada Focus dan Scope, ini adalah artikel-artikel jurnal ya, yang sesuai atau yang masuk dalam scope jurnal ini. Anda pilih, dilihat aja. Financial Management, Marketing Management, Human Resources Management, dan seterusnya. Apabila penelitian yang teman-teman mahasiswa lakukan itu masuk di sini, berarti bisa dipublish ke jurnal ini. Ya. Kemudian, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada author fee. Nah, jurnal ini menyebutkan bahwa publication fee-nya untuk masuk ke jurnal ini adalah 650.000. Ya, dan seterusnya nanti bisa dibaca. Kemudian kita kembali ke menu About. Ya. Setelah kita pelajari people, kemudian policies-nya kita pelajari, sampai beberapa policy mengenai fee, etika publikasi, dan pengecekan plagiarisme, kita masuk ke submission. Ya. Submission ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ada author guidelines, kita klik. Ya, di sini ada petunjuk bagi para penulis. Ya. Anda ikuti, contoh di sini, saudara ikuti. Kemudian ada copyright notice, privacy statement. Selanjutnya di other ini juga ada beberapa. Ya, ada jurnal sponsorship dan sebagainya. Di submission kita bisa klik online submission. Ya, nah, kemudian di online submission ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, go to login. Nah, apabila kita sudah mendaftar atau sudah punya username dan password, atau go to registration. Kalau Anda belum punya, bisa saja registrasi lewat sini. Ya, kita klik registrasi. Nah, kemudian kita isi. Ya, semua yang ada di ini kita isi. Form language-nya kita pakai apa? Misalkan pakai Indonesia. Kita klik submit kalau kita sudah milih Indonesia. Username-nya apa? Kita isi. Yang ada bintangnya berarti adalah kewajiban. Wajib diisi. Apabila tidak ada bintangnya bisa dilewati, nggak apa-apa. Terus kita isi sampai terakhir. Nah, kemudian di paling bawah sini, send me a confirmation email including my username and password. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ingin nanti setelah kita registrasi diberikan jawaban, ini kita centang. Working languages-nya pakai apa? Misalkan bahasa Indonesia, ya ini kita centang. Kalau bahasa Inggris ya, kalau dua-duanya ya boleh kita centang. Kemudian kita register itu sebagai reader, author, atau reviewer. Oke, kita pilih juga reader dan author. Jadi kita bisa submit juga, tapi juga bisa membaca hasil-hasil artikel yang ada di jurnal ini. Selanjutnya kita klik. Ya, apabila kita bukan robot, I'm not a robot, kemudian register. Apabila ada kesalahan dalam pengisian, nanti akan ada notifikasi di sini, mungkin ada yang kurang terisi dan sebagainya, tinggal dilengkapi, kemudian kita klik lagi register. Nah, demikian cara kita mendaftar ke jurnal yang kita pilih. Teman-teman mahasiswa bisa milih yang lain, banyak sekali jurnal yang ada di Sinta. Dan kita bisa milih salah satu untuk kita masukkan artikel kita. Oke, sementara di situ. Terima kasih. Ya, baik teman-teman mahasiswa sekalian, kita lanjutkan untuk melakukan submit pada jurnal yang sudah kita pilih.
Pertama, kembali kita buka browser, kemudian kita ketikkan Sinta. Nah, muncul seperti yang tadi, muncul lembaran seperti ini. Selanjutnya kita klik jurnal. Kemudian, karena kita sudah mengetahui jurnal yang akan kita tuju dan kita sudah mendaftar, kita ketikkan kata kuncinya jurnal yang akan kita pilih, jurnal inspirasi bisnis. Maka akan muncul di sini ya. Jurnal inspirasi bisnis dan manajemen. Kita klik. Setelah itu, setelah kita berada di sini, kita klik website. Kita klik website. Karena e-jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati ini menerbitkan atau menerbitkan beberapa jurnal, maka kita harus mencari ya. Kita scroll ke bawah, kita cari jurnal yang dimana kita sudah melakukan registrasi. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ketemu. Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen. Kita klik. Ya, di gambar ini kita klik. Maka akan muncul layar seperti ini. Selanjutnya, kita pilih online submission. Kita pilih online submission. Kita klik. Maka akan muncul seperti ini. Ya, layar ini akan dimunculkan. Kemudian kita pilih go to login. Karena kita sudah memiliki akun di sana. Kita klik go to login. Maka akan dimunculkan layar seperti ini. Setelah itu kita klik new submission. Jadi kita akan upload jurnal kita klik new submission. Kemudian dari proses ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama adalah start, yang kedua upload submission, kemudian enter metadata, upload supplementary files, dan confirmation. Baik, kita awali dari awal. Pertama, kita harus memilih artikel yang akan kita kirimkan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Misalkan kita pilih yang bahasa Indonesia. Ya. Kita klik. Setelah itu kita klik save and continue. Langkah pertama sudah selesai. Kemudian langkah kedua, uploading the submission. Ya, kita lihat di sini. Kita pilih, ya, choose file. Kita pilih artikel yang akan kita kirimkan. Misalkan saya pilih improvement operation management, misalkan saya kirimkan, ya. Kemudian saya upload. Setelah terupload, ini ada pertanyaan yang harus kita isi, ya, replace submission file. Tapi kalau tidak akan mereplace kita, jadi ini tidak perlu, kita langsung save and continue. Kemudian kita masukkan langkah ketiga, yaitu enter metadata. Di sini nama sudah saya isikan, nama saya Gendro, last name-nya Wiono, kemudian saya kirimkan emailnya, ya. Sama dengan yang pertama pada waktu registrasi, khusus yang ada bintangnya harus kita isi, ya, wajib diisi, Indonesia dan seterusnya. Kemudian apabila artikel itu lebih dari satu penulis, kita harus menambahkan ini, add author. Ya, kita isikan data-data dari penulis berikutnya. Ya, kita isikan. Kemudian apabila masih ada atau ingin menambahkan penulis lagi, kita klik lagi add author lagi. Ya. Tetapi apabila author ini mungkin akan diganti dan tidak dibutuhkan, kita bisa melakukan delete. Ya. Seperti itu. Setelah ini selesai, ini kita lengkapi. Ya. Titel dari atau judul dari artikel itu apa, kemudian abstrak kita copy paste di sini. Selanjutnya kita akan isi indexingnya, ya. Untuk diisikan disiplin dari akademik kita dan subdisiplinnya, kemudian
subject classification, keyword kita isikan, kemudian language-nya ID karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Agensi butuh diisikan seperti tadi karena ini tidak ada bintangnya, ini bisa kita isi, bisa tidak. Kemudian reference ini harus kita isikan, kita copy paste referensi atau daftar pustaka yang kita miliki. Setelah itu kita save and continue. Kemudian ini ada beberapa error yang terjadi. Seperti tadi saya katakan, kalau kita mengisinya ada yang kurang, maka di sini akan ada notifikasi. Yang pertama, the first name, last name, dan email address dari masing-masing author belum ada. Ini disyaratkan harus diisi. Kita harus mengisi first name dan last name serta email address dari tambahan author yang kedua juga harus kita isikan. Kemudian memasukkan judul topik dari artikel kita dalam bahasa Indonesia, kemudian mengenter abstraknya. Jadi ini harus kita lengkapi. Apabila sudah kita lengkapi, baru kita bisa melakukan save and continue. Itu adalah sudah pada posisi step yang ketiga. Kemudian ini tidak saya lengkapi sehingga saya lompati. Kemudian langkah keempat, ini adalah upload supplementary files. Berarti data-data supplementary, misalkan data hasil penelitian, kemudian metode penelitian yang dilakukan, alat analisisnya, ini kalau mau dimasukkan di sini, supplementary files. Kalau sudah dilengkapi semua, maka akan ada konfirmasi. Setelah konfirmasi, maka artikel kita sudah masuk ke jurnal ini. Tinggal kita lakukan monitoring. Dan sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, tidak ada jeleknya kalau kita komunikasi. Komunikasi dengan pengelola, sehingga kita bisa mengikuti sampai di mana jurnal kita. Syukur kalau bisa diterbitkan lebih cepat akan lebih baik, guna melengkapi bagian dari pendaftaran Anda untuk melakukan ujian tesis, ataupun ujian skripsi untuk yang S1. Demikian langkah-langkah submit artikel kita ke jurnal terakreditasi Sinta yang sudah kita pilih. Baik, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih.